Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proyek kami, Big Data Analytic, yaitu analisis data pengajuan pinjaman yang ditolak menggunakan PySpark. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Fatika Rahmadani dengan NIM 433222103. Dan saya Dendaryanto dengan NIM 433222106. Kami dari kelas TI 3B. Baik, langsung saja lanjut ke materi. Yang pertama, latar belakang permasalahan. Setiap tahun, ribuan pengajuan pinjaman ditolak oleh lembaga keuangan dengan berbagai alasan yang tidak selalu dijelaskan secara terbuka. Lending Club sebagai platform pinjaman peer-to-peer menyediakan data pengajuan pinjaman yang ditolak lengkap dengan atribut peminjam, seperti jumlah pinjaman, status pekerjaan, dan rasio utang terhadap pendapatan. Melalui analisis deskriptif dengan bantuan PySpark, proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola-pola umum dalam pengajuan yang ditolak dan memahami karakteristik yang sering muncul pada data tersebut. Selanjutnya adalah pertanyaan bisnis. Untuk memahami lebih dalam permasalahan yang diangkat, berikut beberapa pertanyaan bisnis utama yang ingin dijawab melalui proyek ini. Yang pertama, apa karakteristik umum dari pengajuan pinjaman yang ditolak? Yang kedua, bagaimana distribusi data berdasarkan fitur seperti skor risiko, jumlah pinjaman, dan lama kerja? Dan yang ketiga, apakah terdapat tren atau pola yang muncul dalam pengajuan pinjaman berdasarkan kategori tertentu seperti tujuan pinjaman? Selanjutnya mengenai dataset yang kami ambil, bersumber dari Kaggle, yaitu Lending Club Rejected Loan Data, dengan jumlah record sebanyak kurang lebih 27 juta baris. Jadi, mengenai dataset tersebut, apa sih dataset Lending Club Rejected Loans itu? Jadi, dataset ini berasal dari Lending Club, sebuah platform pinjaman peer-to-peer di mana orang bisa mengajukan pinjaman dan investor bisa memilih untuk mendanai pinjaman tersebut. Namun, dataset ini berisi data pengajuan pinjaman yang ditolak, bukan yang disetujui. Artinya, setiap baris adalah data orang yang mengajukan pinjaman tapi tidak lolos seleksi. Terdapat kolom-kolom penting di dalam dataset ini. Yang pertama ada amount requested, yaitu jumlah pinjaman yang diminta. Kemudian ada risk score, yaitu skor risiko peminjam. Kemudian ada employment line, yaitu lama bekerja. Kemudian ada debt to income ratio, yaitu rasio utang terhadap penghasilan. Dan juga yang terakhir ada loan title atau judul atau alasan peminjaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk alur pemeriksaan data kami. Yang pertama yaitu eksplorasi data. Di sini terlihat bahwa dataset ini terdiri dari 27 juta lebih baris data penolakan pinjaman dari tahun 2007 hingga tahun 2018. Nah, di sini terlihat hasil print skema pertama untuk memperlihatkan tipe data dari fitur-fitur yang ada, seperti amount requested yaitu bertipe double, application date bertipe date, loan title bertipe string, risk score bertipe string, debt to income ratio bertipe string, zip code bertipe string, state bertipe string, employment length string, dan policy code string. Semua data ini bersifat nullable true, yang berarti di dalamnya mungkin terdapat data-data yang tidak memiliki value. Nah, selanjutnya di sini terlihat 5 data pertama, insight pertama dari dataset ini. Sekilas data ini terlihat baik-baik saja dan sudah cukup rapi. Namun, pada bagian selanjutnya akan ditunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah nilai yang tidak konsisten atau tidak sesuai format, sehingga membutuhkan proses pembersihan dan transformasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pemrosesan data lebih lanjut. Baik, di sini terlihat bahwa untuk mengetahui seberapa bersih data yang akan diproses, dilakukan pengecekan missing values atau nilai kosong pada setiap kolomnya. Di sini kita menggunakan fungsi isNull dan isNaN dari PySpark. Sistem akan memeriksa
apakah suatu nilai dari suatu kolom itu benar-benar kosong atau merupakan nilai yang nggak valid gitu, seperti not a number. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa beberapa kolom seperti risk score, lalu loan title, dan employment length itu memiliki nilai kosong atau format yang tidak sesuai dan perlu ditangani sebelum analisis lebih lanjut dilakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke data cleansing untuk kolom risk score. Nah, pada awalnya data ini berisi dalam format tipe string yang tidak selalu konsisten, seperti angka yang bercampur dengan teks atau simbol lain. Untuk memastikannya bisa dianalisis secara numerik. Nah, untuk membersihannya, dilakukan ekstraksi angka menggunakan fungsi regextract dari PySpark. Nah, setelah itu kolom ini dikonversi ke tipe numerik atau double type agar dapat dihitung dan divisualisasikan dan diproses lebih lanjut. Nah, lalu pada bagian sebelumnya sudah dikatakan bahwa kolom risk score ini memiliki banyak null value atau nilai yang tidak valid. Maka nilai-nilai itu akan diimputasi menggunakan rata-rata risk score dari seluruh data. Langkah ini memastikan bahwa kolom risk score siap digunakan dalam analisis statistik maupun visualisasi tanpa kehilangan informasi penting. Selanjutnya, data cleansing pada kolom debt to income ratio atau DTI. Nah, di sini awalnya kolom ini berisi nilai dalam bentuk string yang diakhiri dengan simbol persen. Hal ini menyebabkan nilainya tidak dapat langsung diproses sebagai angka. Untuk itu, dilakukan proses pembersihan dengan menghapus karakter persen tadi menggunakan fungsi regex replace. Jadi dihapus. Nah, setelah dihapus, nilai tersebut dikonversi ke tipe data double type agar dapat digunakan dalam proses analisis dan visualisasi. Lalu ini kita melakukan cleansing pada kolom employment length yang awalnya berisi data dalam bentuk teks seperti 10 plus years, 1 year, atau lainnya. Nah, untuk mengolahnya secara numerik, dilakukan langkah-langkah seperti ekstraksi angka dari string menggunakan regextract. Misalnya, jika tadi ada kolom 10 plus years, itu bakal berubah menjadi 10, angka 10. Nah, lalu untuk nilai kosong, di sini kita menggunakan diisi dengan angka 1, atau karena itu merupakan nilai yang sering muncul pada dataset ini. Lalu setelah itu, kolom akan dikonversi ke tipe data double, agar dapat digunakan dalam analisis statistik selanjutnya. Nah, ini adalah print skema setelah dilakukan data cleansing. Dapat terlihat bahwa risk score jadi memiliki tipe data double yang tadinya string, lalu debt to income juga menjadi double yang tadinya string, lalu employment length juga menjadi double yang tadinya juga string. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan transformasi dan enrichment pada kolom loan title. Loan title ini mengandung variasi penulisan seperti huruf kapital, underscore, atau ejaan berbeda untuk kategori yang sama. Nah, untuk menyederhanakan analisis kategori ini, maka perlu dilakukan normalisasi. Normalisasi ini kita lakukan dengan cara mengubah semua huruf yang ada di kolom ini menjadi huruf kapital. Lalu untuk underscore kita ganti menjadi spasi. Nah, untuk nilai kosong itu sendiri pada kolom loan title kita isi jadi debt consolidation karena itu merupakan data yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya ini visualisasi data pertama dari perbandingan risk score dan amount requested, yang mengatakan bahwa sebagian besar pengajuan pinjaman yang ditolak berada pada rentang skor risiko 600 hingga 800. Dan terlihat adanya kelompok pemohon dengan skor risiko sangat rendah, bahkan di sini terlihat pada angka 0 yang kemungkinan besar akan langsung ditolak peminjamannya. Nah, tidak ada pola linear yang jelas antara jumlah pinjaman dan skor risiko, tapi kita bisa amati bahwa jumlah pinjaman di atas $30.000 sangat jarang sekali muncul. Pengajuan besar tetap bisa terjadi pada semua tingkat risiko, menunjukkan bahwa jumlah
atau amount requested itu bukan satu-satunya faktor penentu. Nah, selanjutnya dilakukan visualisasi data untuk risk score versus debt to income ratio. Nah, di sini terlihat bahwa skor risiko cenderung menurun saat rasio utang terhadap pendapatan atau DTI itu naik. Nah, mayoritas pemohon berada di bawah DTI 50%. Namun, dengan variasi skor risiko yang tinggi memperkuat bahwa skor risiko tidak hanya dipengaruhi oleh DTI. Selanjutnya, di sini ada visualisasi data dari tujuan pinjaman yang paling banyak. Di sini terlihat bahwa debt consolidation mendominasi penolakan dengan lebih dari 40% pengajuan berasal dari kategori ini. Disusul oleh kategori other, lalu ada credit card refinancing, dan ada credit card. Nah, pola ini menunjukkan bahwa pemohon dengan riwayat utang atau restrukturasi utang adalah kelompok yang paling berisiko. Selanjutnya di sini terlihat bahwa hampir 90% pemohon yang ditolak memiliki masa kerja 1 tahun atau kurang. Ini memperkuat bahwa hipotesis bahwa lama bekerja menjadi salah satu indikator utama untuk penolakan dari pinjaman. Nah, masa kerja yang rendah bisa mencerminkan kurangnya stabilitas finansial dari pemohon. Baik, selanjutnya masuk ke insight, karakteristik utama pengajuan yang ditolak. Kategori pinjaman debt consolidation mendominasi penolakan dengan proporsi sekitar 44%. Selanjutnya, pemohon dengan masa kerja kurang dari 1 tahun memiliki tingkat penolakan yang paling tinggi. Lalu, banyak pengajuan dengan jumlah besar dan skor risiko rendah yang hampir pasti ditolak. Setelah itu, insight mengenai pola risiko versus variabel finansial. Yang pertama, skor risiko cenderung menurun saat DTA naik, menunjukkan korelasi negatif antara utang dan risiko. Namun, hubungan antara jumlah pinjaman dan risiko tidak menunjukkan pola yang kuat, yang artinya keputusan tidak ditentukan oleh nominal semata. Masuk kesimpulan, hasil analisis terhadap pengajuan pinjaman yang ditolak menunjukkan adanya pola-pola karakteristik yang dapat dikenali dengan jelas. Pola ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun sistem rekomendasi atau model prediktif guna membantu pengambilan keputusan di masa depan. Melalui proses eksplorasi dan visualisasi data, wawasan awal dapat diperoleh tanpa harus menggunakan model yang kompleks. Seluruh tahapan mulai dari pra-pemrosesan, enrichment, hingga analisis visual berhasil dilakukan secara efisien menggunakan PySpark yang terbukti efektif dalam menangani data berskala besar. Ulang nggak? Ulang. Oke guys, kok kamu gak dibaca? Baik, masuk kesimpulan. Hasil analisis terhadap pengajuan pinjaman yang ditolak menunjukkan adanya pola-pola karakteristik yang dapat dikenali dengan jelas. Pola ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun sistem rekomendasi atau model prediktif guna membantu pengambilan keputusan di masa depan. Melalui proses eksplorasi dan visualisasi data, wawasan awal dapat diperoleh tanpa harus menggunakan model yang kompleks. Seluruh tahapan, mulai dari pra-pemrosesan, enrichment, hingga analisis visual, berhasil dilakukan secara efisien menggunakan PySpark, yang terbukti efektif dalam menangani data berskala besar. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.